Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 190321100082. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan mengenai ekonomi bisnis syariah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah ekonomi bisnis syariah sendiri. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perbedaan dalam hal pengertian, yang pertama yaitu ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan, yaitu bergerak menuju ke arah pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara islami. Kemudian perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah selanjutnya yaitu dari segi sumber utama, yaitu ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity, sedangkan ekonomi syariah mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dari segi tujuan, ekonomi konvensional semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu, sedangkan untuk ekonomi syariah tujuannya yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal kepemilikan. Ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan pada ekonomi syariah, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan selanjutnya itu dalam hal keuntungan. Dalam ekonomi konvensional, bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Sedangkan dari ekonomi syariah, keuntungan berupa bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Dan perbedaan yang terakhir yaitu dalam hal prinsip. Untuk ekonomi konvensional berprinsip pada goal oriented disiplin, sedangkan prinsip dari ekonomi syariah sendiri yaitu berprinsip pada konsep scarcity. Selanjutnya di sini yaitu contoh dari praktek ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Untuk contoh dari ekonomi konvensional sendiri yaitu biasanya terdapat pada lembaga perbankan konvensional seperti Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BTN. Sedangkan untuk contoh dari ekonomi syariah di dalam perbankan yaitu meliputi perbankan syariah, baik itu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, maupun Bank Muamalat dan juga Pegadaian Syariah. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah. Dilihat dari pengertiannya sendiri, musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan skema yang ada. Untuk skemanya sendiri, di sini ada mitra usaha 1 dan di sini ada mitra usaha 2. Anggap saja mitra usaha 1 membutuhkan modal untuk melakukan suatu usaha 20 juta namun hanya memiliki modal 10 juta, maka mitra usaha 1 ini menggait mitra usaha 2 untuk melakukan pemberian modal dan kerjasama. Jadi sama-sama mengeluarkan uang 10 juta. Ketika adanya kerjasama dari mitra 1 dan mitra 2, maka timbullah akad musyarakah. Kemudian pada saat setelah akad berlangsung, maka kegiatan usaha bisa berjalan. Setelah kegiatan usaha bisa berjalan, yang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan. Untuk keuntungan pada akad musyarakah ini
dibagi berdasarkan kesepakatan, yaitu antara mitra usaha 1 dan mitra usaha 2. Keuntungannya dibagi sama rata sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Sedangkan kerugian juga dibagi berdasarkan kontribusi modal. Jadi apabila mengalami kerugian dalam usaha ini, kerugiannya itu ditanggung baik itu oleh mitra usaha 1 maupun oleh mitra usaha 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari mudharabah. Akad mudharabah yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Mari kita jelaskan dengan skema yang ada. Pada skema kali ini, di sini ada pemilik modal atau sohibul amal, dan juga di sini ada pengelola yaitu mudharib. Sohibul amal ini mempercayakan sebuah modalnya untuk dikelola oleh mudharib dengan perjanjian bagi hasil yang sudah ditentukan. Apabila seorang mudharib sudah menerima modal, maka akad dari mudharib sudah terlaksana. Kemudian pada saat proyek berlangsung dan menghasilkan keuntungan, bagi hasil ini sesuai dengan nisbah, yaitu kesepakatan sebelumnya. Namun apabila mengalami kerugian, yang sepenuhnya ditanggung oleh sohibul amal. Seperti itu. Itulah perbedaan dari mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu skema wakalah dan hal-hal yang membatalkan wakalah. Di sini untuk skema wakalah sendiri ada pemberi kuasa dan juga penerima kuasa. Wakalah di sini diartikan yaitu mewakilkan. Jadi pemberi kuasa mewakilkan objek yang dikuasakan untuk dijalankan oleh penerima kuasa. Dalam hal pemberian kuasa kepada penerima kuasa, di sini akan terjadi akad wakalah. Kemudian setelah penerima kuasa menerima akad wakalah dari pemberi kuasa, maka dilaksanakan wakalahnya sesuai dengan kesepakatan, dan pelaksanaan wakalah melaksanakan objek yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang membatalkan wakalah sendiri, yang pertama itu salah satu pihak wafat atau gila. Kemudian yang kedua, murtadnya salah satu pihak. Kemudian yang ketiga, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keempat, diputuskannya akad wakalah. Dan yang kelima, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu mengenai hawala, skema hawala dan hal-hal yang dapat membatalkan hawala. Di sini untuk skema hawala sendiri dapat dilihat pada PowerPoint. Bahasnya di dalam hawala ada muhal, ada muhil, dan ada muhal alai. Di sini dapat dijelaskan bahwa muhal ini si pemberi hutang, sedangkan muhil ini penghutang atau orang yang berhutang pertama kepada muhal. Sedangkan muhal alai ini merupakan orang yang memiliki hutang kepada muhil, namun orang yang membayarkan hutangnya muhil kepada muhal. Seperti itu. Jadi istilahnya di sini muhil dan muhal alai ini memiliki utang yang jumlahnya sangat besar. Jadi untuk pewakilan pembayaran hutang itu bisa dilakukan oleh muhal alai dengan jumlah yang sama seperti hutang muhil kepada muhal.
seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang membatalkan hawalah, yaitu yang pertama, salah satu pihak terlibat dalam akad wafat. Salah satu pihak yang terlibat dalam akad itu wafat atau gila. Kemudian yang kedua, salah satu pihak yang sedang melakukan akad hawalah membatalkan akad sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang ketiga, pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Dan yang keempat, yaitu pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu. Yang terakhir yaitu contoh praktek musyakoh di bidang pertanian yang ditemukan di masyarakat namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Di sini saya menemukan sebuah kejadian langsung ataupun penerapan akad musyakoh pada pertanian padi di desa Tenggulun, yaitu berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Pada saat akad tidak ada ketentuan persentase antara pemilik lahan dengan petani pemelihara. Ketentuan yang dijelaskan dalam konsep bisnis syariah maksudnya. Setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian persentase pembagian yang jelas yang ditentukan di awal ketika melakukan akad. Tetapi dilihat dari kebiasaan masyarakat desa Tenggulun, perjanjian akad yang dilakukan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam konsep bisnis syariah, yaitu dengan melakukan kesepakatan lagi setelah panen, bahkan terkadang hanya ditentukan oleh satu pihak saja, yang mana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak lagi gitu. Terima kasih untuk video kali ini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.